Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Islam Masa Kini. Dan berikutnya kita akan membahas mengenai Nabi Yunus ya. Bukan, kita kali ini akan membahas tentang kenapa Allah itu mengharamkan miras. Yang tadi saya bahas. Nah, karena kita penasaran kenapa, langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Ya. Kenapa Allah melarang minuman keras? Pemirsa beriman, baru-baru ini kita digegerkan dengan berita beredarnya miras oplosan. Beberapa waktu yang lalu telah dikabarkan bahwa di Garut, Jawa Barat telah tercatat sedikitnya 20 orang dari sejumlah kecamatan menjadi korban miras oplosan. Mereka berdatangan ke rumah sakit daerah Garut dalam waktu yang berbeda. Setelah sempat dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit tersebut, sebanyak 16 orang diantaranya akhirnya meregang nyawa. Para korban yang meninggal dunia diduga karena keracunan oleh zat kimia yang berasal dari alkohol dan campuran minuman keras tersebut telah merusak organ tubuh bagian dalam mereka. Sedangkan yang selamat mereka menderita kerusakan bagian organ tubuh lainnya dan ada juga yang mengalami kebutaan. Sangat miris pemirsa melihat banyaknya korban yang berjatuhan akibat minum minuman keras. Padahal di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, yang mana dalam ajaran Islam sudah jelas hukum dilarangnya meminum minuman keras. Lantas, mengapa Allah melarang kita untuk meminum minuman keras? Berikut penjelasannya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak ada bahayanya bagi kita. Selain kematian, masih banyak bahaya alkohol, diantaranya bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping yaitu gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling, serta perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen, misalnya mudah tersinggung, bicaranya ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping jika terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus, termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut untuk diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung itu berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi. Kandungan alkohol di atas 40 gram untuk pria setiap hari atau di atas 30 gram untuk wanita setiap hari dapat berakibat kerusakan pada organ tubuh peminumnya. Misalnya, kerusakan jaringan lunak yang ada di dalam rongga mulut, seputar tenggorokan, dan di dalam sistem pencernaan. Organ tubuh manusia yang paling rawan akibat minuman keras adalah hati atau liver. Seseorang yang sudah terbiasa meminum minuman beralkohol, apalagi dengan takaran yang melebihi batas, setahap demi setahap kadar lemak di dalam hatinya akan meningkat. Akibatnya, hati harus bekerja lebih dari semestinya untuk mengatasi kelebihan lemak yang tidak larut di dalam darah. Dampak lebih lanjut dari kelebihan timbunan lemak di dalam hati tersebut akan memakan hati sehingga selnya akan mati. Jika tidak cepat diobati akan terjadi sirosis atau peradangan sel hati secara luas dan kematian sel dalam hati akibat terlalu banyak minum minuman keras. Dan jika tidak segera diobati akan berkembang menjadi kanker hati. Pemirsa, mungkin akan timbul pertanyaan dari kita, apakah hanya minuman keras yang diharamkan? Alkohol atau khamar pada dasarnya sama. Namun sesungguhnya yang dimaksud dengan khamar di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Seperti dijelaskan dalam hadis yang artinya, setiap yang memabukkan berarti khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aturan larangan atau pengharaman minuman keras atau khamar berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah peminum tersebut mabuk atau tidak. Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar,
Namun dalam pandangan Islam, dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Seperti contohnya, di Indonesia yang mayoritas masyarakat yang beragama Islam, minuman keras sangat terjaga ketat peredarannya dan sudah pasti keharamannya dalam Islam. Namun bagaimana dengan masyarakat Eropa yang hidup dalam suhu dingin dan meminum minuman keras bagi mereka adalah suatu cara untuk menghangatkan diri. Lalu bagaimana Islam menanggapinya? Pemirsa, ini sama halnya dengan yang dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat tersebut adalah tahapan pertama tentang hukum Islam yang melarang meminum minuman keras atau khamar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan larangan meminum khamar tersebut secara bertahap. Mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan sanksi dosa besar bagi khamar. Selanjutnya Allah benar-benar melarangnya, seperti yang dijelaskan dalam hadis selanjutnya yang berbunyi, jika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Dari hadis tersebut, maka kita dilarang meminum segala sesuatu yang memabukkan, walaupun hanya sedikit. Allah juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Quran Surah An-Nisa ayat 43, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dalam keadaan mabuk dilarang untuk sholat agar ia mengerti apa yang ia ucapkan terlebih dahulu. Pemirsa, lalu jika kita sudah kecanduan alkohol, apa yang harus kita lakukan? Seperti diturunkannya ayat tentang khamar yang secara bertahap, maka proses penyembuhan dari pecandu alkohol pun harus bertahap pula. Untuk mengatasi kecanduan alkohol, hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memantapkan keinginan dari pecandu tersebut untuk terlepas dari alkohol. Proses selanjutnya dengan detoksifikasi, yakni proses menghilangkan racun yang menumpuk di dalam tubuh. Proses detoksifikasi dilakukan dengan mengganti cairan tubuh atau rehidrasi. Pada proses ini, air menghanyutkan racun-racun dan kotoran dalam tubuh. Cara yang pertama, yaitu minum air putih yang banyak. Untuk membersihkan racun alkohol, seseorang harus menambah konsumsi cairan sebanyak 2 hingga 3 liter per hari. Karena sel-sel dalam tubuh butuh cairan agar bisa berfungsi dengan baik. Saat melakukan detoksifikasi, cairan yang cukup akan sangat membantu sistem kekebalan tubuh, dan cairan juga akan melancarkan pembuangan racun-racun termasuk sisa alkohol dari dalam tubuh. Yang kedua, dengan mengkonsumsi sayuran dan buah segar. Dengan jus buah bit atau beetroot diyakini berhasil membersihkan hati, sementara jus wortel mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk mendukung proses detoksifikasi. Kombinasikan jus buah bit, wortel, dan apel karena mampu memurnikan tubuh dari racun-racun. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kita untuk meminum minuman keras atau khamar bukan tanpa sebab. Telah dibuktikan secara medis betapa bahayanya minuman keras beralkohol bagi tubuh kita, dan telah banyak sekali kejadian yang menimbulkan korban jiwa dikarenakan minuman keras, baik itu minuman keras oplosan maupun minuman keras bermerek. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari penjelasan tersebut, dan kita dapat senantiasa terhindar dari segala sesuatu yang mengandung khamar, agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya baik pemirsa, seperti yang sudah dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 219, Allah mengatakan memang ada manfaatnya, tapi ternyata lebih banyak mudaratnya. Betul Jadi sekali. lebih baik ditinggalkan itu ya. Ya, kalau ada yang beralasan bahwa kalau wine itu menyehatkan, untuk menghangatkan ya. tubuh, menyehatkan, tapi ternyata lebih banyak mudorotnya ya. Ya betul sekali. Oke, baik. Sekarang seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan mengisahkan mengenai Nabi Yunus yang saya udah nggak sabar dari tadi nih. Iya, tadi, Kenapa sih Allah menghukum Nabi Yunus sampai masuk ke dalam perut ikan yang besar? Menghukum? Emang menghukum? Nah, ini menarik nih. Aku Pasti baru penasaran tahu. juga Oke. semuanya ya. Ya nggak sabar banget. Kita akan lihat ya. Setelah yang berikut ini tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.